Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وأوطار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Romo Kiai Haji Ahmad Fuad bin Nur Hasan selaku sesepuh dan pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, yang saya hormati dan saya takdimi segenap majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, yang saya hormati dan saya takdimi segenap pengurus harian Pondok Pesantren Sidogiri, dan juga yang saya hormati segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Sidogiri. Tak lupa juga yang saya hormati segenap panitia Milad Pondok Pesantren Sidogiri tahun yang ke-287, dan juga panitia Akhirus Sanah Miftahul Madrasah Miftahul Ulum yang ke-88, segenap wali santri dan semua yang hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang saya hormati. Tidak lupa juga para kiai, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para habaib yang hadir dalam kesempatan ini yang saya ta'zimi dan saya hormati. Pertama, alhamdulillah saya merasa terhormat bisa duduk di tempat ini untuk menghadiri sebuah acara yang agung, yang besar, yang megah, Milad ke-287, Masya Allah, dan juga acara Akhirus Sanah Madrasah Miftahul Ulum yang ke-88. Pondok Pesantren Sidogiri sudah membuktikan eksisitasnya dan kemanfaatannya dan besar andilnya di dalam mendidik para santri-santri dan mendidik masyarakat dan umat secara umum menuju kepada kejayaan dan keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini hingga akhirat nanti. Eksis sampai 287 tahun, Masya Allah. Lebih dari 6 generasi pondok pesantren ini terus berkelanjutan, terus berkembang, dan insya Allah sampai hari kiamat. Kemanfaatannya, ikut andilnya dalam pembangunan spiritual, pembangunan mental, dan juga pembangunan fisik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saya yakin begitu ikhlasnya dan qabuliyahnya telah nyata pondok pesantren muassis daripada pondok pesantren Sidogiri ini hingga ya sampai tertancap kuat akarnya dan rindangnya pohon yang sudah tertanam begitu lama di seluruh dunia. Saya rasa kemanfaatan ini karena berapa ratus ribu ya, santri-santri yang dikeluarkan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa ya sampai pada waktu detik ini, Masya Allah. Menunjukkan keikhlasan, menunjukkan niat yang teguh, menunjukkan keistiqomahan yang luar biasa, yang kita wajib untuk mengapresiasi ya, begitu hebatnya pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren yang saya rasa tertua ya, setelah padepokannya Sunan Ampel. Pondok ini adalah pondok yang tertua. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pondok pesantren adalah satu lembaga pendidikan yang tidak ada duanya. Satu lembaga pendidikan yang mendidik manusia secara utuh. Mendidik bukan hanya mencerdaskan secara intelektual, tapi lebih jauh daripada itu, mencerdaskan secara emosional dan mencerdaskan spiritual. Ada di dalam pondok pesantren Sidogiri dan juga pondok-pondok pesantren yang semisalnya. Biasanya lembaga pendidikan ya, hanya menitik beratkan kepada kecerdasan intelektual. Anak diajari untuk bisa berhitung, membaca, menulis, ya, hal-hal yang sifatnya kognitif dalam otak manusia, tapi tidak sebagaimana pesantren. Pesantren bukan hanya mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang cerdas secara intelektual kita. Di dalam kecerdasan intelektual sudah teruji. Seperti pondok pesantren Sidogiri mengeluarkan orang-orang yang hafal Al-Quran, hafal Alfiyah, hafal Arba'in Nawawiyah, hafal Zubat Ibn Ruslan, dan Imriti dan berbagai macam mutun-mutun. Ini kalau tidak memiliki kecerdasan intelektual yang sudah terdidik dan teruji, tidak bisa menghafal seperti itu. Kita belajar di pondok pesantren ilmu falak, kita belajar di pondok pesantren ilmu faraid, yang di dalamnya memerlukan kecerdasan otak, kecerdasan intelektual kita, dan memecahkan berbagai macam permasalahan ya di dalam berbagai macam persoalan di dalam masail masyarakat atau masail kekinian. Ini menunjukkan ya sudah terlatih dan teruji pondok pesantren bisa menelurkan manusia-manusia yang cerdas intelektualnya. Tapi bukan berhenti di situ. Pondok pesantren juga mencerdaskan emosional bagi santri-santrinya. Santri-santri yang memiliki rasa cinta kasih, santri-santri yang memiliki rasa empati dan simpati, memiliki rasa peduli kepada sesama, memiliki rasa peka ya di dalam interaksi kepada antar santri, interaksi kepada guru, apalagi interaksi kepada pengasuh, interaksi kepada setengah masyarakat. Santri itu terlatih dengan kepekaan sehingga kecerdasan emosionalnya ya secara langsung dipraktekkan ketika berada di pondok pesantren. Lebih jauh daripada itu, dan inilah yang merupakan inti kecerdasan spiritual
ya juga dibentuk di dalam pendidikan pondok pesantren. Bagaimana spiritual santri tidak cerdas? Ya, karena di dalam hari-harian santri membaca Al-Quran, salat tahajud, salat jamaah di masjid, ya, melaksanakan witir, melaksanakan wirid pagi dan petang. Maka dengan amaliyah-amaliyah yang seperti itu, menjalankan adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi yang diajarkan Rasulullah SAW, adab tidur, adab makan, adab minum, adab masuk masjid, adab masuk Baitul Khala, adab dengan sesama santri, adab dengan guru, adab kepada para kiai, adab dengan sesama muslim, adab kepada lingkungan, adab kepada sopan santun ataupun akhlak kepada binatang, bahkan diajari secara ilmu, secara keyakinan, secara pengajaran dan pendidikan masuk di dalam hatinya santri. Apalagi santri bukan hanya belajar di dalam adab, di dalam spiritual dan emosionalnya, tetapi melihat secara langsung akhlak, karakter, sifat dan budi pekerti dari para kiai-kiai yang mengajarnya. Sifat dan budi pekerti dari pengasuh, sifat dari budi pekerti dari para guru. Maka interaksi santri dengan melihat secara langsung bagaimana amaliyahnya para kiai, bagaimana amaliyahnya para guru, akan masuk dalam hati santri itu ta'zim kepada guru, ta'zim kepada apalagi pada kiainya. Maka santri sejak kecil ya sudah punya kiblat hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kiblat hidup ini penting. Orang rusak pada zaman sekarang ini karena mereka tidak punya kiblat hidupnya. Banyak orang yang berkiblat hidupnya dengan sosial media. Ya, bintang di YouTuber kah, atau bintang bola kah, bintang sinetron kah, atau bintang penyanyi kah, artis-artis, aktor-aktor menjadi kiblat hidupnya. Lupa kiblat hidup yang sebenarnya, yaitu siratal mustaqim yang tiap hari kita minta 17 kali ketika kita dalam salat. Maka santri punya kiblat, yaitu kiainya. Apa kata kiai, siap untuk dijalankan, siap untuk dipatuhi, dan berkiblat kepada kiai, ta'zim kepada kiai, dan tahkim kepada kiai. Ini adalah satu ajaran yang sangat amat ya diajarkan di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena kiai, beliau mengambil ilmunya bersanad dan bersandar sampai kepada kiai yang di atasnya, kiai di atasnya, kiai di atasnya, kepada tabi'in, kepada para sahabat, sampai yang puncaknya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalsal sanad inilah yang menyambungkan kita sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Ta'ala. Dan inilah siratal mustaqim yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalannya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Itulah siratal mustaqim. Ya, contoh manusia-manusia yang sudah sukses menurut Allah Ta'ala, yang menjadi kiblat hidup kita, yang harus kita ikuti jalannya, yaitu para nabi, para siddiqin, para wali-wali Allah, para salihin, dan para syuhada dan para salihin. Demikianlah para jamaah yang mulia, para santri-santri sejak kecil sudah tertanamkan kiblat hidupnya, arah hidupnya, kepada siapa dia harus meniru, kepada siapa dia harus mentoladani, kepada siapa dia harus memasrahkan apa saja dalam aturan hidupnya, yaitu kiainya, gurunya, pengasuhnya. Masya Allah, tidak ada dalam pendidikan yang seperti ini. Sedang di pendidikan-pendidikan yang ada di luar, biasanya ya
tidak ada arah. Ya, dia akan berkiblat kepada siapapun, tidak terarah, tidak terdidik. Dengan seperti itu, kecuali yang memang dari orang tuanya, pendidikan setelah di rumahnya, dididik oleh orang tuanya. Ya, tetapi kalau di lembaga pendidikannya, ya tidak mengarahkan secara jelas para anak-anak didiknya, tidak sebagaimana yang ada di pondok pesantren. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema salaf inovatif adalah sebuah tema yang teramat hebat, yang mengingatkan saya terhadap bagaimana dulu para wali songo yang telah menjawab berbagai macam tantangan dalam perjuangan dakwah beliau, ya, menjawab kebutuhan masyarakatnya di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan Islam, baik secara lisan atau secara bilhal dan amaliyah-amaliyah yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Maka santri, ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak-anak yang disekolahkan di pondok pesantren adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada antum. Antum dapat taufik, antum dapat hidayah, antum dapat pencerahan, sehingga dengan ikhlas menitipkan anak kita di dalam pondok pesantren. Ini adalah satu hal yang sangat tepat. Kenapa? Anak kita akan menjadi penerusnya Rasulullah SAW. Anak kita akan menjadi pembawa panji-panji yang kemuliaan yang dimiliki Nabi SAW. Ya, karena tercetak anak kita akan menjadi alim ulama, dan alim ulama adalah sebagai pewarisnya para rasul, warisnya para nabi. Al ulama'u warathul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, dan pemimpin para nabi adalah nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mulia, Rasulullah SAW pernah berjalan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanan itu beliau masuk dalam satu ruangan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai. Beliau berdoa dengan doa yang teramat syamil kamil, karena beliau punya jami'atul kalim. Ucapannya singkat tapi penuh dengan makna dan padat. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. 3 kali Rasulullah minta rahmat Allah, dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Semua anugerah zahir batin dunia akhirat adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehat, rezeki, jodoh, keturunan yang soleh dan solehah, bagian dari rahmatnya Allah. Mati husnul khatimah, masuk surga, bebas dari neraka, adalah aman, tentram, semua bagian dari rahmatnya Allah. Dan permohonan Rasulullah adalah permohonan keseluruhannya itu, ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, wa man khulafa'uka ya Rasulullah? Siapa para pengganti-penggantimu ya Rasulullah? Qaumun ya'tuna min ba'di yata'allamu hadithi wa sunnati wa yu'allimhan nas. Manusia-manusia kaum yang datang setelah aku mempelajari hadis-hadisku, kejadian-kejadian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, semua yang dibawa Rasulullah. Kemudian wa sunnati, sikap hidupnya Rasulullah dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam perjalanan hidup beliau, dipelajari semuanya. Wa yu'allimhan nas, kemudian mengajarkan kepada manusia, mendidikkan kepada manusia. Pada para jamaah yang mulia, ini semuanya akan didapati oleh para santri
mempelajari ya akhlaknya Rasulullah, mempelajari syariatnya Rasulullah, mempelajari peninggalan Rasulullah, mempelajari sikap hidupnya Rasulullah, kemudian mengajarkan setelah mereka lulus di dalam pondok pesantren, menebar menjadi lentera, menjadi masabih, menjadi surujul ummah, ya, penerang-penerang umat di mana mereka berada. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah para jamaah yang mulia yang dilakukan oleh para wali songo. Beliau adalah cerminan salaf yang inovatif, ya, salaf yang inovatif. Kalau kita katakan sebagai salaf, ya, salaf secara lugawi, karena kalau salaf secara maknawi adalah Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, ya, itu adalah salaf ya. Tapi kalau para wali songo, salaf secara lugawi, orang-orang yang mendahulu kita di dalam berdakwah, di dalam mengajarkan ilmu-ilmu dan akhlakul karimah. Maka salaf kita yang bisa kita lihat peninggalannya, yang kita bisa lihat jasa-jasanya adalah para wali songo. Bagaimana dicontohkan Maulana Malik Ibrahim ketika beliau datang ke Gresik pertama kali. Di saat itu Gresik yang di bawah kekuasaan Majapahit dalam keadaan paceklik, dalam keadaan menderita itu umat, masih dalam keadaan beragama Hindu atau Buddha. Mereka miskin, mereka kekeringan. Kenapa? Karena pajak yang begitu besar yang diambil oleh pemerintah kerajaan Majapahit untuk biaya perang Paregreg. Perang yang begitu panjang, lebih daripada 30 tahun, membutuhkan biaya yang begitu besar. Maka untuk membiayai perang tersebut diambil dari sumber alam yang ada di sekitarnya, termasuk para petani-petani, para nelayan, para peternak, ya, diambil hartanya sehingga mereka hidup dalam keadaan miskin. Dalam posisi yang seperti itulah Maulana Malik Ibrahim masuk ke Gresik. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sebagai da'inya Allah, pewarisnya Rasulullah SAW, maka beliau menjawab kebutuhan masyarakat pada saat itu. Maka beliau berinovasi di dalam teknologi pertanian. Dengan hartanya sendiri beliau membendung Sungai Berantas. Beliau bendung Sungai Berantas, kemudian beliau beli sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Yang tidak mau dibeli dia diajak kerjasama, maka diairilah sawah tersebut dari sungai yang sudah dibendung tersebut. Kemudian beliau bercocok tanam di situ dengan teknologi pertanian yang beliau tahu, ya, sehingga panennya yang tadinya tak ada hujan menjadi panen yang terus menerus. Mungkin seperti zaman sekarang ini 3 kali panen. Sehingga hasil padi yang berlimpah ruah tersebut oleh beliau dibagikan kepada fuqara wal masakin, walaupun beda agama. Orang-orang yang dijak kerjasama menjadi sejahtera, masyarakat sekitarnya menjadi sejahtera, kemudian berkembang terus untuk bekerja sama. Orang-orang yang punya tanah dan sawah, yang punya ladang, yang punya tegalan, dihidupkan beliau dengan berbagai macam tanaman, bukan hanya padi, sayuran, buah-buahan, beliau kembangkan seperti itu. Sehingga para jamaah yang mulia, pada saat itu ketika manusia sudah dalam keadaan makmur, dalam keadaan sejahtera, barulah mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maulana Malik Ibrahim, dan mereka mau mendekat. Ini manusia yang berakhlak mulia, ini manusia yang bisa menjawab semua, ya, permasalahan hidup mereka. Akhirnya mereka mendengarkanlah nasihatnya beliau, akhirnya pada masuk Islam. Masya Allah.
Demikian pula pemerintah Majapahit melihat kesejahteraan yang terjadi disebabkan oleh satu orang ini, maka dipanggillah beliau di kerajaan, dibawalah sepupunya, yakni Sunan Ampel, sepupu dari Maulana Mal Ibrahim, karena Maulana Mal Ibrahim bin Ali Barakat Alam, Ali Barakat Alam bin Husin, Ali Barakat Alam bin Husin. Maulana Sunan Ampel adalah Raden Ahmad Rahmatullah, ya, bin Ibrahim bin Husin. Jadi Husin Ibrahim adalah saudaranya Ali Barakat Alam. Jadi Sunan Ampel dan Maulana Mal Ibrahim adalah sepupu. Kakeknya sama, namanya Husin, Husin bin Ahmad Jalaluddin. Para jamaah yang mulia, berdua berdakwah di kerajaan Majapahit. Akhirnya masuk Islamlah putra daripada Majapahit, Brawijaya VI, yang akhirnya mondok pesantren di tempatnya Sunan Ampel. Begitu masuk pesantren, dijadikan orang hafid Quran, dijadikan kiai, dijadikan ulama, dan sudah boyong diperintahkan untuk berdakwah ke Demak bersama para santri-santri di Demak, di Semarang, di Sarang, ya, di Rembang, di sekitarnya, pada masuk Islam di sana. Akhirnya begitu beramainya masuk Islam di pesisir Jawa Tengah sana, maka didirikanlah kerajaan Islam yang pertama kali, yakni Kerajaan Demak Bintoro, dengan rajanya adalah Brawijaya VI, yaitu namanya Abdul Fattah Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah Tanah Jawa Abdul Fattah, itu adalah putra Brawijaya V. Dengan demikian berkembanglah Islam terus menerus, dan akhirnya Brawijaya V pun masuk Islam sampai seluruh, ya, Nusantara. Dari situ Nusantara berkembang pada Islam di mana-mana sampai kita 99% muslimin, barokat dakwahnya para wali songo dan hebatnya wali songo di dalam menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Bukan hanya masalah pertanian saja, berbagai macam hal yang dibutuhkan masyarakat dijawab semua oleh para wali. Dulu ada, ya, yang namanya dukun bayi dari laki-laki, ya, yang melahirkan bayi itu adalah laki-laki zaman dulu. Maka wali songo mengganti yang namanya pedanda laki-laki menjadi bidan. Sampai sekarang kita tahu yang namanya bidan mesti perempuan, ya, namanya bidan perempuan karena membantu melahirkan anak. Dan dikasih kursus bagaimana cara melahirkan anak secara syar'i, memotong pusernya, mengadani, mengkomati, dengan telinga kanan diadani, telinga kiri dikomati. Kemudian bagaimana memandikan, bagaimana merawat bayi, bagaimana apotek hidup yang harus dengan itu, dengan kunir dan sebagainya sebagai antibiotik, diajari oleh wali songo. Demikian pula para nelayan dari Banyuwangi sampai Cirebon, para nelayan itu doanya sama. Bagaimana ketika menghadapi ombak, bagaimana ketika menghadapi badai, bagaimana doanya diajari semua oleh wali songo. Pertanian dijawab, kesehatan dijawab, perikanan dijawab, ya, kemudian berbagai macam hal, ya, dalam kebutuhan masyarakat dijawab oleh wali songo dengan dakwahnya. Ini para jamaah yang mulia merupakan contoh inovasinya para dai di dalam menjawab tantangan pada saat itu. Maka para jamaah yang mulia, dengan adanya, ya, moto salaf inovasi, ya, salaf inovatif, menjadikan sebuah hal yang dimengerti oleh para santri. Bagaimana santri adalah menjadi manusia-manusia yang melanjutkan dakwahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa tugasnya para nabi? Apa tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Itulah tugasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah yang kauniyah, ayat-ayat Allah yang kauliyah dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Habib Umar bin Hamad bin Salim bin Habib, beliau mentafsirkan yatslu alaihim ayatihi, at-tilawah bermakna dakwah. Dakwah mengajak manusia untuk membesarkan Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang kauliyah. Dakwah membesarkan Allah melalui berbagai macam ayat-ayat kauniyah yang Allah sebarkan di seluruh jagat raya ini untuk dibesarkan, didakwahkan sehingga manusia mentakzimkan Allah, sehingga manusia tunduk dan patuh kepada Allah untuk bisa berjalan mengikuti syariatnya Allah. At-tilawah bermakna dakwah. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan jiwa, memberikan kecerdasan spiritual kepada masyarakat dengan tazkiyatul nufus, menghilangkan iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudzon, benci, permusuhan, bangga diri, dan berbagai macam hijab-hijab hati, sehingga memiliki hati yang selamat, salamatus sudur. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab ayat Al-Quran, wal hikmah ayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat Islam. Syariat itu, ilmu syariat itu meliputi ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran dan usulul tafsir. Syariat itu meliputi adalah ilmu hadis, matan hadis, dan juga dalam ilmu hadis dirayah dan riwayat. Ya. Kemudian syariat juga meliputi ilmu fikih yang di dalamnya adalah ilmu halal dan haram, usul fikih dan furu'ul fikih. Itulah ilmu syariat, adalah tugas dari Nabi besar Muhammad SAW yang dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh ahlul baitnya Rasulullah, dan dilanjutkan para tabi'in sampai ke dalam sudurul rijal, para kiai-kiai dan alim ulama yang mengajarkan di pondok-pondok pesantren untuk melanjutkan ilmu syariat yang dibawa Nabi SAW. Ilmu adab dan akhlak, tazkiyatun nufus yang dijalankan Nabi SAW, dan ilmu dakwah yang telah diajarkan Nabi SAW dan para salafun saleh diajarkan di pondok pesantren ini. Para jamaah yang mulia, dengan munculnya sebuah tanggung jawab yang sudah ditanamkan dan terus ditanamkan pada hati-hatinya santri-santri ketika belajar, tertanamkan dalam pikirannya, tertanamkan dalam rohaniyahnya, tertanamkan di dalam rohnya, sirnya dan batiniahnya, maka santri selesai di dalam pondok pesantrennya punya semangat untuk melanjutkan dakwah, ta'lim wa ta'alum, ya ta'lim, dan melanjutkan tazkiyatun nufus di tengah-tengah masyarakat. Maka secara otomatis para jamaah yang mulia, santri tersebut akan menjadi tokoh-tokoh di masyarakatnya, menjadi lentera-lentera yang terang benderang, sebagaimana kita melihat matahari atau melihat bulan atau melihat bintang-bintang ketika di malam yang gula gulita seperti ini. Maka para santri-santri yang tersebar di Nusantara atau bahkan di dunia akan dilihat oleh penduduk langit sebagaimana kita melihat bulan, sebagaimana kita melihat bintang. Kenapa? Karena membawa tugas yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan hendaknya berkiblat dengan para wali songo. Bagaimana dulu para wali songo di dalam menjalankan tugas dakwahnya, tugas tazkiyahnya, tugas ta'limnya di tengah-tengah masyarakat, juga menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan menghadapi yang akan datang berbagai macam masalah.
Dan ini ya sudah disampaikan juga oleh Nabi besar Muhammad SAW dan juga perkiraan-perkiraan dari para ilmuwan-ilmuwan. By design, kita dibuat untuk lapar, kita dibuat untuk kekurangan, kita dibuat untuk punya permasalahan. Ya, karena itulah yang selalu dikerjakan oleh syaitan iblis dan bala tentaranya. Dan akhir puncak fitnah yang besar akan muncul yang namanya Dajjal. Sebelum munculnya Dajjal, ya disebutkan oleh ulama bahwa Dajjal itu nanti akan muncul hanya sekedar menerima kekuasaan saja. Masyarakat sudah siap untuk dipimpin oleh dia. Kenapa? Karena kejahatan dari dajjal atau dajjal kecil yang akan sudah mempunyai agen-agen di mana-mana yang mereka berada, maka begitu dajjal yang besar yang betul-betul kafir dengan stempel yang ada di jidatnya kafir, maka dia akan dinobatkan menjadi pemimpin orang kafir dan sudah siap masyarakatnya. Dan usaha dajjal dan dajjal adalah memiskinkan orang, memfakirkan orang, sehingga manusia akan memiliki ketergantungan kepada mereka. Zaman kita secara alamiah, universal, kita dibuat untuk ketergantungan dan ketergantungan dari berbagai hal, baik makanan pokok, baik juga yang sekunder atau yang primer, kebutuhan seperti kebutuhan sosial media. Kalau seandainya berhenti mereka mengoperasikan, akan mati semuanya. Kalau seandainya pengadaan bibit padikah, sayurankah dihentikan mereka, maka kita tidak bisa menanam. Padahal kita zaman dulu tahu yang namanya bibit. Kalau kita menanam padi zaman dulu, itu sudah dari apa yang kita tanam itu bibitnya dari situ. Tapi sekarang kita bibitnya mesti beli. Demikian juga sayur-sayuran, bibitnya beli. Para jamaah yang mulia, ini merupakan tantangan dari para santri. Saya sebut seperti ini karena kita punya judul salaf inovatif. Maka santri menjadi ya pembawa panji-panji kemajuan, pembawa panji-panji kemenangan di tengah-tengah umat yang bisa menjawab berbagai macam permasalahan yang sebagaimana sudah saya contohkan. Para salafun saleh dulu, terusannya para wali, bisa menjawab tantangan pada saatnya sehingga mereka sukses di dalam dakwahnya, masukkan Islam di Nusantara ini. Bahkan masuk dalam budaya pewayangan, budaya tembang, mocopat. Kalau orang-orang Jawa tahu mocopat, di dalamnya ada nilai-nilai seni, di dalamnya ada nilai-nilai nasihat. Demikian juga budaya kaligrafi, budaya berbagai macam batik dan sebagainya, budaya dalam garmen. Sampai para wali mendesain sebuah kerajaan Islam. Para jamaah, saya cerita ini supaya nanti para santri ini harus juga, kalau amanah dakwah, amanah tilawah, amanah tazkiyah, dan juga amanah ta'lim masuk dalam diri kita, kemudian kita bersama-sama akan muncul ilham ilahiyah, kita bisa menjawab semua tantangan itu. Kalau dulu para wali zaman dulu bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau kita berjalan sesuai amanah tersebut dan sanad tersebut, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan tersebut. Jamaah yang mulia, para wali dulu membuat sebuah kerajaan Islam ya yang luar biasa. Saya kebetulan tinggal di Solo ya. Jadi saya tahu bagaimana keraton Solo. Demikian juga keraton-keraton yang lain yang saya kunjungi ya. Keraton yang di Siak, keraton yang ada di Cirebon, keraton yang ada di Jogja, mirip juga lah. Para jamaah yang mulia, ini desainnya wali. Di situ ada kerajaan, ya istana.
Kemudian depan istana itu ada namanya alun-alun. Alun-alun, untuk apa itu alun-alun? Untuk baris berbaris, untuk latihan memanah, untuk latihan berkuda. Sebelah kanannya dari alun-alun itu kalau kita menghadap kerajaan ada Masjid Agung. Di dalam Masjid Agung itu ada pesantren tahfidzul Quran dan pesantren kitab, ilmu-ilmu syariat. Di belakang pesantren, di belakang tembok Masjid Agung itu ada namanya Kampung Kauman. Namanya Kampung Kauman. Di Kampung Kauman, seperti Kampung Kauman yang ada di Solo, ya. Kampung Kauman itu adalah tempat-tempat home industri. Di sana ada kampung batik, seperti di Pasar Kliwon kalau di Solo, dan Lawean. Di sana ada kampung kemasan, membikin emas, emban, cincin dan sebagainya. Di sana ada kampung membuat sepatu. Di sana ada kampung membuat garmen, pakaian-pakaian jahit menjahit. Di sana ada kampung untuk membuat makanan-makanan, home industry, makanan UMKM. Dan di samping masjid ada pasar, kalau di Solo namanya Pasar Klewer. Jadi hasil-hasil di home industry tersebut dijual di pasar. Kemudian orang-orang yang bekerja di home industry tersebut ketika azan diazankan mereka sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ketika 5 waktu mereka sholat berjamaah di masjid, 40 rumah berjamaah di masjid sebagaimana disebutkan dalam riwayat, maka kampung itu akan aman dari bencana alam. Kampung itu akan diturunkan rahmat dan barokah oleh Allah Ta'ala. Kampung itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian dari pondok pesantren yang ada di masjid tersebut mengeluarkan orang yang hafid Al-Quran, mengeluarkan orang-orang yang alim, maka dikirim mereka untuk berdakwah di kampung-kampung sekitar dari Solo. Kalau di Solo ada namanya Karisiden dan Surakarta, ke Boyolali, ke Wonogiri, ke Sragen, ke Karanganyar, ya, ke Sukaharjo, ke Klaten, dan bahkan lebih luas daripada itu. Mereka lulusan pondok pesantren dan yang dibuat oleh para wali itu, apa yang mereka kerjakan? Di pemerintahan dusun bersama dengan kepala dusun yang disebut sebagai bayan menjadi imamuddin. Apa itu imamuddin? Kalau wong Solo ngomong muddin, itu imamuddin. Itu adalah lulusan pondok pesantren yang ada di Masjid Agung. Apa yang mereka lakukan di Muddin? Mereka membuat akikah, mereka membuat ziarah, mereka membuat tahlilan, yasinan, dan acara-acara keagamaan secara harian, mingguan, bulanan di dusun. Dan dia adalah guru dari Pak Bayan, kepala dusun. Di atas kelurahan, orang-orang yang hebat di karangan Muddin diangkat, dikasih SK oleh raja dan ditandatangi juga oleh para wali menjadi apa? Menjadi gurunya lurah di tingkat desa, dan dia menjadi Ki Anom. Di atasnya Muddin adalah Ki Anom, guru para muddin-muddin tersebut. Jadi gurunya lurah dan punya pengaruh satu kelurahan. Kemudian Pak Ki Anom yang hebat. Siapa di antara mereka yang hebat? Diangkat oleh para wali dengan SK-nya raja menjadi kiai, memimpin satu kawedanan. Satu kawedanan, kalau zaman sekarang mungkin seperti satu kecamatan begitu. Maka dia adalah gurunya Pak Wedono, dan dia adalah gurunya dari para kianom. Para kiai yang hebat dipilih oleh para wali, dikasih SK oleh raja sultan pada saat itu. Tanda tangan juga para wali, menjadi apa? Diangkat menjadi Ki Ageng. Dia adalah pendamping bupati. Gurunya bupati adalah Ki Ageng. Ki Ageng yang hebat diangkat menjadi dewan wali, pendampingnya sultan. Para jamaah yang mulia, itulah yang dibuat oleh para wali pada saat itu, sehingga sangat kuatnya dakwah Islam tersebar di mana-mana dengan begitu cepat, dilakukan di mana-mana, di negeri-negeri, di wilayah-wilayah
para jamaah yang mulia, santri saya yakin apabila kita mau melangkah lebih luas lagi, santri akan bisa menjawab berbagai macam tantangan yang sekarang ini ada, ya, untuk bisa membuat iktifa'udzat. Kita sebagai muslimin harus memiliki ya iktifa'udzat. Artinya apa iktifa'udzat? Ketahanan pangan, kedaulatan pangan dibuat oleh pesantren. Ya, kemudian ketahanan dalam pendidikan, ketahanan dalam pendidikan, kedaulatan pendidikan sudah ada di pesantren. Karena pendidikan kita diajar oleh kurikulum yang dibuat oleh santri sendiri, oleh kiai. Dan insya Allah akan melanjutkan berbagai macam permasalahan di dalam masyarakat umat ini untuk mensejahterakan umat kita, untuk mensejahterakan dari masyarakat kita. Dan saya lihat tadi berbagai macam acara. Sebelum acara milad puncak ini ada berbagai macam hal yang dilakukan oleh Sidogiri. Satu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan demikian nanti akan lebih maju lagi, membuka berbagai macam permasalahan yang ada dalam umat, dan bagaimana kita fikirkan untuk bisa menjalankan dan menjawab. Insyaallah Sidogiri akan semakin maju, Sidogiri akan semakin jaya, Sidogiri akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan menjawab semua tantangan yang ada di masyarakat ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada beliau Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, dikarenakan akan ada pemberian cindera hati dari Pondok Pesantren Sidogiri yang dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Mas Aminullah Beki, Ketua 1 Pondok Pesantren Sidogiri, didampingi Wakil Ketua Milad Pondok Pesantren Sidogiri Mas Muhammad Jibril Nawa.